Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indria Heni. Saya merupakan guru di SMA Negeri 13 Medan, perwakilan daripada IL Environment Leader, bekerja sama dengan JK Jepang. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sekolah kami, tentunya berkaitan dengan lingkungan hidup. Nama sekolah kami adalah SMA Negeri 13 Medan. Alamatnya beralamat di Jalan Brigjen Zain Hamid, KM 07, Pintu Kuning, Kecamatan Medan Johor, Medan. Sekolah berdiri tahun 1983 oleh pemerintah setempat, yaitu Dinas Pendidikan Kota Medan. Letak geografis SMA Negeri 13 ini posisinya berhadapan langsung dengan kanal alternatif banjir Kota Medan, kemudian berdampingan langsung dengan Sungai Deli dan hutan Kota Medan. Siswa SMA Negeri 13 ini berjumlah sekitar 1.248 siswa. Kemudian kelas per tingkat berjumlah 12. Jadi kelas ini dari kelas 10, 11, 12 masing-masing tingkat berjumlah 12 kelas, dan total keseluruhan ada 36 rombel atau kelas. Fasilitas taman baca di SMA Negeri 13 ini kita sediakan di beberapa titik, terutamanya di depan kelas ada beberapa. Kemudian taman ini kami beri nama Taman Literasi. Jadi di taman ini kita sediakan beberapa buku yang berkaitan dengan pembelajaran dan lingkungan hidup. Kemudian kita sediakan juga fasilitas tempat duduk, dan di sekitarnya berhadapan langsung dengan pohon-pohon dan beberapa pohon-pohon dan taman-taman serta kolam di depannya. Taman hijau juga tidak kalah penting bagi SMA 13 Medan. Taman hijau ini bisa kita lihat berada di seputaran depan sekolah. Itu ada juga ada taman dan juga ada beberapa pohon jati yang sudah lumayan besar. Kemudian di bagian dalam juga terdapat beberapa pohon besar yang gunanya pohon ini adalah untuk menyediakan oksigen yang mencukupi, oksigen yang cukup untuk siswa. Dan di beberapa ruas kelas, terutama di depan kelas, juga kita menyediakan taman-taman kecil, taman-taman mini untuk memperindah tampilan daripada kelas. Kemudian mengenai ejawanta atau pembelajaran lingkungan hidup, secara formal SMA Negeri 13 Medan belum menyelenggarakan pendidikan lingkungan hidup, tapi secara berkesinambungan kita sudah menanamkan karakter tentang pendidikan lingkungan hidup, yaitu piket kelas yang dijadwalkan setiap harinya untuk membersihkan kelas dan taman depan kelasnya. Kemudian dalam praktek sehari-harinya juga kita mulai menggalakkan pemilahan sampah organik dan non-organik melalui penyediaan tempat-tempat sampah di setiap lokal, di setiap kelas. Kemudian juga kita mempekerjakan beberapa pekerja kebersihan yang juga dalam hal ini mereka turut serta melaksanakan kebersihan taman, kebersihan halaman di seputaran SMA Negeri 13 Medan.
Tidak lupa juga composting juga sudah mulai kita galakkan. Kemudian uji air itu karena ada mulai kerjasama dengan JK juga sudah mulai kita tanamkan kepada siswa. Kemudian mengenai JK Jepang, ya awalnya kami tidak mengetahui apa itu JK Jepang, apa itu JK, dan bagaimana kerja daripada JK. Tapi setelah diadakannya kerjasama antara SMA Negeri 13 Medan dan beberapa sekolah lainnya yang dihunjuk, kita sudah mulai memahami apa itu JK Jepang dan bagaimana misi-misi yang mereka lakukan kepada khususnya tentang lingkungan hidup. Apalagi setelah diberangkatkannya rombongan kepala sekolah, kemudian rombongan beberapa guru yang terlibat dalam environment leader ini ke kota kita Kyushu, Jepang, maka kami selaku guru dan kepala sekolah, selaku kepala sekolah dan guru semakin memahami betul apa dan bagaimana JK Jepang. Dampak positif bagi guru sangat berdampak positif. Kenapa? Karena yang awalnya guru tidak memahami apa itu lingkungan dan bagaimana cara mengelola lingkungan. Dengan kerjasama JK ini, kami sebagai guru IL atau Environment Leader mulai memahami bagaimana memahami permasalahan lingkungan dan bagaimana cara mengentaskan masalah lingkungan, terutama di lingkungan sekolah. Apalagi setelah kami terlibat langsung dengan penyusunan buku siswa tentang lingkungan hidup dan begitu juga berikutnya juga buku guru, maka kami selaku guru-guru yang terlibat di dalam IL semakin memahami bagaimana cara mengelola lingkungan. Dan kemungkinan besar setelah buku siswa dan buku guru rampung, kita akan mengadakan pengimbasan kepada sekolah-sekolah terdekat atau sekolah-sekolah yang mementingkan, yang memerlukan pengetahuan, yang memerlukan pengetahuan tentang lingkungan hidup dan bagaimana cara mengelola lingkungan hidup di sekitar sekolah. Kemudian dampak positif lainnya bagi siswa semakin memahami, sama dengan guru, semakin memahami pentingnya pendidikan lingkungan hidup dan cara mengejawantah pengetahuan tentang lingkungan hidup baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Begitu. Terutama siswa mulai memahami bagaimana cara mengelola sampah organik dan sampah non organik, kemudian juga limbah rumah tangga. Mereka sudah mulai memahami bagaimana cara mengelola dan mengenal macam mana air yang layak untuk digunakan dan air yang tidak layak digunakan. Begitu juga dengan kompos, sisa-sisa makanan, sisa-sisa sampah organik itu bisa dimanfaatkan menjadi composting. Nah, itu siswa sudah mulai memahami betul dan kemungkinan besar mereka juga akan kita bentuk menjadi environment leader di sekolah masing-masing supaya mereka bisa mengimbaskan pengetahuan ini kepada teman-teman sesamanya di sekolah. Nah, kemudian dampak positif lagi bagi lingkungan hidup yang ada di sekolah. Sekolah semakin bersih, sampah-sampah tertata rapi, karena sampah mulai dipilah-pilah, baik itu sampah organik dan sampah non organik. Kemudian juga kedepannya sekolah akan membentuk bank sampah sebagai bentuk daripada pendidikan lingkungan yang bisa menghasilkan nilai ekonomi baik bagi anak maupun baik bagi siswa maupun bagi masyarakat lainnya. Begitu juga dengan composting, siswa juga kita ajarkan
bagaimana membuat kompos, sehingga itu juga akan meningkatkan income sekolah melalui kompos. Dan sekolah juga semakin memahami bagaimana pentingnya lingkungan hidup yang bersih, supaya anak-anak semakin termotivasi untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya, baik itu lingkungan yang ada di sekolah maupun sanitasi yang ada di sekolah. Kemudian satu lagi tambahan dari saya, bahwa mengenai lingkungan hidup ini, sebenarnya SMA Negeri 13 Medan sudah mencantumkan tentang pentingnya lingkungan hidup ini di misi, di visi dan misi sekolah, yang bunyinya sebagai berikut: menciptakan suasana lingkungan yang hijau, sejuk, bersih, indah, serta sehat, dan kemudian mengembangkan kurikulum berbasis lingkungan, yang insya Allah dalam waktu dekat setelah rampungnya buku ini, maka sekolah kami akan mencanangkan dan akan menggalakkan lagi lebih intensif lagi mengenai misi tentang lingkungan hidup ini. Baiklah, demikian saja keterangan dari saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.